Melanjut ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Siak. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini barenglah olah. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur. Seperti yang kita jelaskan tadi di awal, lokak kita obrolan UMKM di kesempatan hari ini, hari Sabtu 22 Februari 2025, mengulik tentang mengenalkan kumbu, ya, makanan khas Palembang sebagai makanan bingen ke generasi hari bersama narasumber kita dong, Maman, ya, selaku pemilik usaha dari makanan Maman Kumbu. Langsung be kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan beliau direwangi sama istri tercinta, ya, ada Cek Yuli, ya. Nah, langsung be kita ngobrol-ngobrol. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, wadalah. Iya, Cek Yuli apa kabar? Iya. Ini pagi ini Ceknya agak rapi. Lain, kalau biasanya kan baju dinas tempo. Ini enggak, ya? Tidak. Agak dikit ini. Iya, agak deket kita ngomong gitu biar mak. Nah, agak kejingan kalau lebih deket, ya. Nah, di bengkel biar mikir kejingan. Ya. Iya, oke. Di saya ini memang ngolah kumbu, Cek. Alhamdulillah. Ini untuk sementara ini itulah mata pencarian kumbu itulah. Iya, sudah sejak kapan? Itu mulai dari 2013. Oh, udah 12 tahun, ya. 12 tahun katanya. Jadi lah ngelotok keringnya. Lah tahu, ya. Lah paham. Lah paham. Malah bahasa kita ngelotok kering, Cek. Kering, tinggalnya dari apa bentuk kacang yang jahat, yang bagus, yang sedang tahu kalau Bapak ini. Oke. Iya. Jadi mungkin dengan cara megang lah tahu, ya. Nggak tahu. Bukan dicium, diraba, dirasa, bukan. Bukan. Dipegang lah tahu. Iya, lah dijingok lah tahu. Iya, iya. Terus ada ukuran-ukuran kacang tuh atau memang ada standarnya sudah ada dari Mamang Kumbu? Kalau untuk yang paling bagus itu sekarang ini kacang dari lokal. Lokal. Tidak Indonesia, impor, ya. Bukan. Impor malahan lebih jahat dia. Tidak lembut, ya. Iya. Teksturnya tuh beda. Teksturnya. Nah, di meja ini kan ada sampelnya, kalau saya katakan. Iya. Tapi ini cuma sampel. Biasanya kan Maman Kumbu nih kalau ku jengok di media sosialnya jual loyangan. Loyangan. Bukan irisan, ya. Bukan.
Isinya kok mungkin kalau nak ada wong nak berjual. Iya. Tapi itu juga sudah mungkin sudah reseller ya lah dikenal ya. Iya, heeh. Nah, seloyang itu biasanya itu berapa kilo pakai bahan? Seloyang itu Kacang abang. sekitar setengah kilo. Setengah kilo. Setengah kilo kacang. Terus dicampur gula abang. Gula abang, Terus? gula pasir, kelapo, dimasak di api. Oke. Ah. Yang belanja siapa? Cik Yuli apa? Ini apa berdua? Riau nih lah. Oh, yang ke pasar. Iya, dia lebih tahu harga dia. Kita waktu dulu pernah tahun 2000 di bawah tahun 2020 Mak. Sempet kacang itu putus sepelembang hangat ini. Iya, Jadi putus. datik perubahan mungkin kacang hijau dah Tidak. Dah, Kita stop tetap deh cari. Jadi stop mana? Ya, Kita tetap cari kacang abang. Sampai keluar kota. Tidak. Seluruh pasar Palembang ini kita Ngubek. kubek kalau. Oh, digubek. Kita balik ke Dua Ulu, jembatan Musim 6 itu dekatnya. Nggak, ini kalau banyak atau mungkin paling dekat pasar mana? Paling dekat Kalau memang lagi musimnya kacang. Ya pasang tuh dia apa di 7 Ulu, 10 Ado. Ado. Nah, tapi kalau cak langka tadi Sampai ke ini pasar Palimo, kalau kita kubek itu kok. Pasar Sako kita dapat di mana kemarin terakhir? Palimo. Walimu. Sampai ngubek itu. Oh. Sampai ke Kuto. Kacang yang luar ya, Kacang itu luar. juga dapat kacang dari Cina, impor Oh. pulau. Impor. Tapi Kacang dicoba lah impor. Dicoba, Iya, itulah coba. makanya pacak tahu kita bawa Oh, beda. Beda. Kacang itu jelek. Nah, sama cak kacang polong yang Ya kalau untuk buat cak apa es kacang masih lemak lah ya. Oke. Es Iya, kacang iya, bagus. Kalau Tapi untuk kalau bumbu untuk- susah. Kalau dihalus ke lagi, Susah dia udah susah. galak nyatu, susah. jadi buyar ya. Ngabu ya. Tapi kalau yang lokalan, kalau di sini di Sumatera Selatan itu apa? Pacak dikata ke adat kebunnya enggak kalau di kacang nih? kacang itu Kata kabar kalau di apa Sumatera Selatan ini caknya belum, Pak. Biasanya dari Medan. Oh dari luar. Medan, dari Surabaya. Belum ada yang bertanam banyak ya. Belum caknya kalau dari Sumatera ini rata-rata dari luar kalau. Oke. Yang paling bagus ya kadang dari Medan, dari Surabaya itu. Lebih bagus. Iya. Dari tekstur dia tuh yang dia apa nando ke kacang bagus itu dia direndam cuma 2 jam ya udah bisa direbus. Oke. Testimoni dulu sebentar duduk sini. Pernah makan kacang enggak? ada warga RRI juga Oh ya. iya jatuh. Kayak gitu testimoni luar Pak ya. Iya, Pak, iya. Kalau ini hobi nih Cak ini. Aku pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya kuliner ini kan sudah hampir pacar kata ke jarang yang buatnya. Di seberang Ulu Pak paling tidak banyak nih. seluruhnya, Tidak iya. iya. Di kita masuk wilayah 2 Ulu ya. Dua Ulu. Ah, 2 Ulu. Ada yang lain yang produksi di kecamatan itu seluruh Kalau untuk ke kecamatan itu mungkin belum ada lah kali. di seberang Ulu 1. Iya, Seberang Ulu Ulu satu ada. sudah Ada. ada. Kalau di kelurahan gitu cuma dewean. Kita kita dewean. Oke. Ya. Jadi sangat bersyukur sekali Maman ini masih budak muda lah kata kan. Masih 30 tahunan. Ecak-ecaknya. Tapi masih galak namanya melestarikan kumbu dan dari kumbu lah pacak ngidupi keluarga. Alhamdulillah. Cak, itu. Anak berapa? Anak 2. Anak 2. Iya. Dan sekolah di mana? Sekolahnya kelas 3 Siko di ini Yang apa? kelas Man. 12. Aman 1 Palembang, sekolah lagi di SMA 2 kelas 1. Oke, ada masuk remaja kalau ya. Iya. Iya. Mak mana kalau menurut mereka tuh mendukung enggak anak kita tuh kalau abahnya jual kumbu nih? Melok bawah mereka. Iya, tidak malu apa di awal-awalnya. Udah. Akhirnya kata ke anak siapa? Anak Maman kumbu. Malah bangga mereka. jadi tren sudah itu Wak. Iya, Maman kumbu. Terkenal ujungnya. Terkenal ya. Anak Maman kumbu ya. Iya. Dulur kala-kala kami ngundang yang pengen bergabung silakan di 0711351656 ya. Silakan diaturi ya. Cinggonya pacar ngobrol bersama Maman Kumbu. Yang apa yang harus disiapkan kalau kita nak buat kumbu awal-awalnya? Awalnya yang pasti kacang. Kacangnya terus kita siap ke juga kelapo. Itu bahan bakunya itu kacang sama kelapo ya pasti. Kelapunya pilihan. Kelapo Ada tempat ngambil khusus?
Kalau untuk sementara ini kacang lagi kacang apa? Kelapa. Kelapa lagi susah Ngapa banyak dicari. yang tua banyak? Bukan, karena posisinya lagi. sekarang ini lagi banyak diambil oleh PT. Jadi Tapi di pasar ada. pasar ada, cuman harganya itulah. Mahal. Harganya lagi kantapnya lagi sekarang ini. Jadi dulu ada tempat ngepul Aduh, ngembeknya ngembek genyo, kita tapi dulu murah. kita dulu Marut alhamdulillah dari sebelum jualan kumbu itu jualan kelapa. Oh. Nah, Di mana pasar mana? Di pasar Dulu itulah. Jadi kita baca Tahu ngocek mana. dewe, magut dewe istilahnya tuh Nah, jadi ngambil dari petani kalau kelapa sekarang. kalau dulu dapat kiriman, dapat kiriman dia kan dari gudang di dusun Telang. Iya, iya. Sekarang ini karena berhubung tidak banyak lagi pakai kelapa, kita nyari dewe, kita beli di pasar. Kadang juga nyari di dermaga, Skana di 10 Ulu itu kan yang kelapa-kelapa yang baru datang itu. Oh, Kita kepikir ambil, yang nganyut-nganyut sungai bukan? bukan. Makanya kita Lamo nyari ya. pilih kelapa yang bagus nih untuk ini kan jangan untuk kumbu jangan sampai yang Iya. bau busuk basi gitu. Demi Iya. konsumen tadi. Iya gitu. Jadi barang-barang tuh atau yang bahannya tadi premium kalau. Kita usaha untuk customer jangan sampai ada yang cugak yang komplit. Jangan lah kalau waktu lah mendapat man basi man kumbu nih dalam mana masem. Iya. Juga. Tapi tahan berapa lagi itu kalau Kalau kumbu ini kalau di suhu ruang itu bisa tahan 24 jam. Kalau di suhu panas di bawah matahari bisa cuma 4 jam. Karena kita tidak pakai pengawet. Wah, itu lebih bagus lagi. Iyo. Tapi mengakari masuk di kulkas. Iya, kulkas itu tahan seminggu bisa. Kalau nak masak lole mungkin ada mana di freezer, apa namanya di press tuh. Iya. Kalau pempek kan dia Iya, dia vakum. vakum. Nah, kita ada juga gitu. Iya. Oh, diusaha juga ya. Buka yuk. Banyak Cik Yul yang mesen yang di luar kota. Alhamdulillah banyak juga. Buyur. Jadi PT pun. Itu yang dibuat itu banyak lah PO, pesan order atau langsung ada misalnya Langsung tempat. insya Allah kita ready terus. disiap Jadi uang kapan pun minta kita langsung kirim ke. Kadang ada kak pacar tak minta ini kirim ke jam 4:30 kak aku nak pesawat jam 6. Laju. Iya, asal Lagi kita transfer barangnya kita langsung ini kan. Langsung kita gawe kirim. ke? Iya. Kita kan standby. Jadi kita standby. kirim ke langsung. Nah, gawe ke satu loyang atau dua bisa kata ke berapa kilo tadi ya? Karena satu hari kan katanya tadi berapa? 10 ya? 10 kilo. 10 kilo. Nah, 12 kilo. itu berapa jam? Itu Dari mulai dari tergantung pagi, niat tuh. subuh mulai? Dari subuh, dari kadang kita mulai dari 2:30. Sehingga tiga sudah ngerebus. ngebus kacangnya kan. Jam 3 itu selesai kadang cuman sampai jam 8 paling lambat kan. Iya. Jam 7 semakin cepat kita selesai semakin cepat istirahat. Oh, iya. Namanya bisa jadi paruh waktu juga ya. Iya. Lama prosesnya udah tuh. Cuman iya kalau lah sudah terendam di kacang ndak acak mundur lagi. Iya harus dimasak Harus lah. dimasak Ngapo kalau tuh? Kacang Rusak kalau ya misalnya diurung ke digawe ke misalnya udah terendam kering ke lagi rusak dia jelek aja. Jelek deh. Jadi kecambah dia. Oh iya benar. Walaupun sudah direbus Kalau direbus, tak acak lagi juga. Harus jadi es diolah. kacang ya. Iya. Iya jadi es kacang deh. Es kacang. tambah es batu ya. Pulau Abang jadi es kacang. Tambah tape, tambah Iya. apa? Iya. Kacang abang ya. Kalau stoknya kalau dia beli mingguan atau harian? Tergantung stok. Kalau stok habis, ayo kita. Yang kata kabar kemarin hari apa Pak yang beli belanja tuh? Tidak jualan. Kamu buatnya hari-hari ada hari-harinya, Pak? Kalau Udah ganti buatnya mesen? iya kalau misalnya stok masih banyak kita bisa istirahat dulu. Jadi kemarin ngomong kemis buatnya Iya, gitu. karena posisi yang hari Rabu itu kan stok masih ada. Oh. Nah, terus juga kacangnya masih kosong. Jadi kita belanja dulu kan. Belanja dulu. Waktu untuk Kan belanja. untuk space terakhir di stok kacang terakhir itu kita banyaki stoknya. Jadi kita bisa istirahat sehari. Oh. Nah, gitu. Oke. Ya. Ya Lur, kemarin kami ingat mungkin ada niat ya di kota-kota lain atau di Palembang yang pengen buat kumbu atau nak jadi reseller juga ya. Boleh. Nak berjualan. Iya. Ada mesti harga khusus lah untuk yang nak jual lagi. Iya. Dan Maman Kumbu ini spesialnya karena dia pakai ini apa namanya? Kotak.
Jadi kemasannya dari seloyang sama setengah loyang. Iya. Jadi bisa bernego lah gitu. Dan untuk penjualan di ini pada Ramadan nih. Lah nyiap stok kacangnya? Beguyur sudah lah, udah dipesan nyampai ke? omongan dengan suppliernya kalau bisa untuk sebulan puasa ini standby lah untuk barang untuk kami, jangan sampai kami mutus. Iya. Tapi ada memang perbedaan hari biasa sama Ramadan. Ya kalau untuk Ramadan itu alhamdulillah mungkin 3 kali lipat bisa dari hari biasanya. Karena permintaan Ramadan kan itu alhamdulillah lebih banyak lagi. Ditambah lagi kita lah untuk awal Ramadan itu lah udah kita buka permintaan untuk yang lebaran, kumpul lebaran. Pas nak deket lebaran ya. Iya, untuk lebaran itu kan rata-rata uang 3 hari sebelum lebaran, mana? Sehari, 2 hari? tidak untuk uang lebaran ya. Untuk lebaran itu rata-rata kan uang kue basah, Wak. Ya tapi katanya tadi tahan sehari 2 hari apa memang harus masuk kulkas dulu? Iya, itu makanya kalau misalnya dalam keadaan dalam freezer itu, dalam freezer kita bekukan, itu tahan bulanan. Oh. Tahan bulanan. Jadi lah kita stok, dimasuk freezer, lah udah standby. Cuman itu kita buatnya juga awal lah nak seminggu mulai lebaran, bukanlah dari awal-awal. Iya. Nah, dari awal juga kita para langsung lebaran lah kami buatnya tuh. Jadi makanya lah ada masih fresh kan. Freshnya, Bukannya dari awal kita bikin. Kalau awal tuh kita untuk puasa. Untuk biasa, untuk jualan biasa. Jualan apa namanya tuh? Buko. Iya, untuk bukuan. Taan uang tuh kan untuk bukuan. Iya. Kalau untuk lebaran tuh yo nak parak-parak lah kami bikin. List lebaran itu pokoknya lah udah misalnya kami sanggupnya untuk lebaran itu cuma 200 loyang. Jadi kan Cak Yuli berdua be enggak bikinnya karya ayam karyawan. Karyawan kami anak gadis 2 ekor itu lah. Kalau deket-deket puasa juga itu berdua be. Iya. Sama dibantu anak. Iya. Kalau dulu kami Di upahnya upah baju baru. Ini calak nih. Kalau dulu alhamdulillah kami tuh 3 dulu karyawan. Kan ada tadi Semenjak corona Oh. kemarin, jadi agak tenggelam ini. dikit jadi. aku pikir kan apa namanya daya beli wong dikit yang Itu juga ngari kan. Sejak corona itulah Sejak jadi corona. kami Iya. agak down lah jadinya kan. Terus tahun berapa lagi so naik lagi? 2000 setelah pandemi ya? 2021, 2022 Pelan-pelan. Buguyur mulai lagi. banyak lagi. Cik Yuli, ini yang beli nih, ini kan rahasia juga ya. Yang biasanya beli ini kan banyak kenal melalui media sosial ya, sama keluarga juga. Iya. Cerita ke mana siapa pelanggan yang sering beli nih, customer setia nih. Customer setia. Iya, ada dari keluarga juga ada. Dari keluarga, kawan yang jauh-jauh tuh yo ada Itu lah. alhamdulillah Dari mulut ke mulut. Dari Dari namanya. mulut ke mulut Wak, Iya, ini Wak. Jadi misalnya ada Wak Dola kaget ketemu kawannya lagi ketemu di mana tempat nyari kumbu, itu nah tempat ini nah Maman aku pernah Kumbu. Maman Kumbu. Nah kata-kata mah itu Wak. Tidak susah nyarinya, dekat jembatan Musinam. Musinam. Tanya beung sana tahu galau. Yang enggak tahu wong luar namanya. Iya, titik Maman Kumpul ada. Titik mapnya kan kita- mapnya ada. Iya. Maman Kumpul. Ini keren nih, keren. Biasanya kalau UMKM itu ya agak gaptek. Kalau mandi katong tidak ngerti misalnya membuat mapnya di Google. Google Padahal ada. itu juga mendukung kan, bisa kita Iya. share video-video, Kami juga foto. pernah dulu Wak, dapat customer itu rata-rata kami tanya Wak. Jadi dia beli kumbu, Kak pesan kumbu seloyang. Oh, jadi kami tanya, ini dapat infonya dari mana? Dari Google. Oh, kami nyari dapatnya di Google. Nah, ketik kumbu langsung keluar. Keluar. Itulah jadi itu kita memanfaatkan teknologi. Bukan cuman media sosial, Makanya tapi sekarang ini pencarian kan juga. Ya. kita jadi budak istilahnya. Jadi Ya. budak balik ini mudah lagi, Pak. Ah, Teko segala media sosial kita main ke galau. Jualan TikTok, Instagram itu kan untuk Untuk pasaran untuk budak muda juga kan. Benar. Apa itu nama? Nah, balik kaget Memperkenalkan. kita ke sesi kedua, kita membahas mengenai memperkenalkan generasi muda sesuai dengan tema kita. Nah, dulu galau-galau jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi di Perempat di Palembang di program acaranya Lokak kita, dan tentunya dengan penuh inspirasi di setiap paginya. Sayang, abang balik.
dari pagi belum balik. Di mana, oh di mana? Kalau mudik ke lagi memang juara. Sering dapat masalah tapi dah jero. Hei balik begawe, dah kate kopi, juga dah kate nasi. Dinasehati, nurut sehari, lu solang ulang lagi. Di mana, oh di mana, biniku sayang. Di mana, oh di mana, akulah datang. Di mana, oh di mana, biniku sayang. Di mana, oh di mana, akulah datang. Hai, laki balik bukan disambut. Ini wong ragati. Jadi aku nak makan apa? Dah, kalau begitu kerupuk bae kumbat. Dem, asal bisa ngisi perut. Di mana, di mana, oh di mana? Biniku di mana, oh di mana? Dakate, oh dakate. Biniku dari pagi belum balik. Di mana, oh di mana? Kalau mudik ke lagi memang juara. Sering dapat masalah tapi dah jero. Hei balik begawe, dah kate kopi, juga dah kate nasi. Dinasehati, nurut sehari, lu solang ulang lagi. Kalau jak ini setiap hari, aku tak tahan lagi. Wahai ilahi, sabarkan hati, buatku nonton bini. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Lapan 4 suara budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada.
Dan tentunya kita lanjut kembali. Sesi kedua ini kita bakal nanya-nanya dengan Maman ya, mengenai sampai sejauh mana budak-budak muda katanya tadi, generasi muda kenal sama kumbu. Khususnya ke anak dewek kan, apa kawan-kawan anak jadi kan promosi gini. Ntar kan. Nah, kalau kawan anak-anak ini kan kalau main ke rumah misalnya disuguh ke kumbu apa lo katanya? Iya itulah ini. Hah? Di apa di subuh ke paga ke. Mana komentar ya? Oh galak kalau Pak. Galak kalau mau gol sebanyak apa kita paga ke habis dulu Pak. Seneng udah ya? Seneng. Namanya ngalah ke makanan dari Korea, dari India, dari Eropa ya. Alhamdulillah mungkin apa kan itu Sesuai dengan lidah mereka kan mak itu kan. Nah enggak lemak. Kemarin kadang-kadang ada acara budak di sekolah kan mak ini kan kadang muatan lokal kan gitu. Jadi kita hadir ke kumbu di acara-acara mereka tuh kan Muatan lokal tuh. iya Jadi cara membuatnya praktek. ini Tidak, kan budak kan ini kadang banyak. Jualan. biasa jualan itu Itu ini bagus nih kan nih. Kita masuk ke sekolah mungkin ada kayak bazar gitu ya. Iya. Atau itu display gitu kan. Minimal kan jadi mereka tahu jadi kumbu tuh. iya jadi untuk kita untuk sementara nih untuk ke budak tuh kita Iya. kenal ke dulu Apa Tapi Susah budaknya. tapi belum ada inovasi dewek dari Mama mengenai ada hubungan dengan kumbu tapi di apa model digoreng atau enggak? iya belum Pak Cak ini Pak. Apa diolah susah pakai? bahannya ini kan kalau misalnya Ada dalam topping-topping apa ya? keadaan- pengen nih kalau misalnya anak buah tuh kadang makan kumbu ini sama keju dia Pak. Oh, itu tadi toppingnya keju. Seneng dia kalau makan Iya. keju. Ada pernah yang mesen tanpa gula? Kalau tanpa gula Apa gulanya dikit? belum. Kalau gula minta gulanya gula kita dikit tuh kurangi ada. Aduh. Jangan terlalu manisnya. Ya ada kan sedak seneng manis. Iya. Tapi alhamdulillah karena posisinya kita buat kumbu ini dari awal itu Ya. rasanya kan dari gulanya yang manisnya. Oh komen wong. Oh ini Pak Maman, ini kumbunya kemanisan. Jadi kita kurangi. Melalui riset bahasa kita. Iya. Iya. Riset kan oleh konsumen gitu lah. Jadi konsumen itulah. Jadi Jadilah Berjalannya pas lah waktu takaran. pas ya. jadi sampailah sekarang ini resep kumbu ini tidak pernah dikomen uang lagi. Tidak dikatai uang. Tidak dikatai uang, malahan alhamdulillah gua manisnya Ada pas sudah. kaki dikatai dulu dikatai uang. Iyo, ada Ada pernah. bae, Ada ada manis bae ya. kan. Iya. Apa make ini jenis Ada make- manis ya? Nah, itu yang Padahal kita tidak takut kan, itu. gula Iyo, abang sama gula pasir. itulah. Karena bobong kita banyak. Semakin banyak gula pasir semakin bagus pengawetnya. Ya. Iya, karena dia tanam di gula pasir. Iya, Iya, gula jadi pasir pengawet tuh gula bagus. pasir Iya, itu. benar. Terus ini ngerebus tadi, ngerebus kacang ya. Ngerebus kacang itu berapa jam dan berapa kilo? Itu Kak kita tunggu kan itu ke standar tuh. Iya. Antara berapa menit itu tangannya. Kalau dulu- kelebihan bonyok kalau dulu tuh masih Tergantung sebelum pakai kacang ya. pesto itu pakai pesto. ya sekarang ini Ya, Wak, zaman belum pakai pesto Wak, Ditutupnya zaman dulu. bingen dulu iya Lama. sampai nak 2 Jingok. jam Wak. Lama. Oh. Dari awal-awal dulu baru belum ketemu resepnya tadi kan. Iya iya. Sekarang baru pakai nyoba. pesto. Alhamdulillah kita lah Yang pakai berapa pesto. berapa kilo pesto? Yang 12 liter. 12 liter. liter. itu. Oh, besar ya. Ya, untuk 2 kilo lah itu masuk. Tapi hati-hatinya tuh bukanya pesto. Ya, karena kita lah udah paham mana bentuk pemakaian pesto itu. Jadi kita lah sudah pacak ngolahnya Wak. Iya. Apa kita jengok di YouTube, di apa Facebook, ya. kadang Facebook yang meledak gitu Iya, kan. karena udah hati-hati. Iya, gitu karena mereka belum tahu pemahaman pemakaian pesto. Wak. Pesto itu tadi kalau tidak pakai pesto bisa jam-jaman. Kalau pakai pesto Pesto itu hitungan menit. paling lama itu cuman 50 menit. 50 menit. Paling lama itu. Itu sudah kayak dari Maman ya. Iya, kayak dia kan semakin bagus kacangnya semakin cepat dimasaknya. Oh, iya. Ya, kadang kan orang nak nyoba di rumah kan nak buat untuk makan Iya, deh kan. boleh. Jadi dia tuh sekitar 40 menit 40 menit. ya. Kalau pakai pesto. Dari bunyi itu jadi kita mulai Tinggal ngitungnya. hitung. Pantas lembutnya nih. Iya. Terus nak kate garam-garam berarti biasa gue. Garam Dijo. dari awal. Pas ngerebusnya tuh. Pas ngerebus tuh lah. Kita ngerebus tadi. Iya, jadi ada rasa gurih-gurihnya kan. Bener, ngilang Jadi ke tidak campur. getir ini ya. Nah itu ya. Nggak apa-apa kan rahasia dikit ya. Iya. Tapi jangan tahu berapa kilo.
Itu apa kami juga kalau nagok Setaker. gulu abang gulu pasirnya Sesuai dengan selera. sesuai tidak pernah ditakri, Wak. Oh. Jadi secukupnya kan dulu kan. Nah, Iya. jadi Sekarang alhamdulillah lah sampai ada- sekarang ini lah udah udah setanganan tahu istilahnya tuh. takarannya. Takarannya. Bukan sudah dicatat bukan? Bukan. Kayaknya dicari uang buku tadi. Iya. Oke. Man, ini kalau di sekitar kita lo tahu ngomongnya bahwa Maman buat kumbu tuh ya. Dan konsumennya di dekat-dekat situ yang di 20 sekitar Banyak. kampung. Alhamdulillah banyak, Pak. Karena kan Wong deket dulu kan tadi. Iya, Iya. heeh. Ada yang berjualan juga sana. Iya, Kalau ada. kuliner. Ada Banyak. juga ada. Iya. Aku tahu cuma di Tujuh dulu banyak tuh. Iya. Iya, Kemungkinan lain di itu. dulu ada. Kemungkinan pernah ini ya, mungkin pernah terbeli punya produknya Maman juga di situ. Iya. Kalau pas Ramadan. Pernah. Pernah juga naruh sana karena dulu. karena tidak pakai label kan. Iya. Nah, kalau beli pribadi ada labelnya Ada masih. label. Kalau sekarang nih man, kalau menurut Rego kan Rego lah naik tinggi drastis Iya, ya. heeh. Apa solusi kamu lakukan? Tidak ngurangi tapi. Tidak ngurangi rasa yang pastinya. Tidak Jadi ngurangi rasa. kualitas tetap mah itulah kita tidak berubah. Heeh. Jadi itulah Jadi pokoknya. solusinya apa dikecil gak? agak ini sedikit lah. Kadang kita naik ke juga. Naik ke juga paling, boyo naik kan dikit. kan. Oh, nah. Hargonya tuh. Hargonya. Kalau untuk loyangan. Iya. Kalau untuk kemasan yang Ramadan tadi kan mungkin beda kan. Heeh. Oke. Kalau ini tadi kembali ke anak-anak sekolah ya pastinya. Ini bisa jadi cemilan juga mereka ya. Iya, heeh, apalagi kalau budak-budak yang lagi yang baru-baru ini yang belum paham itu, jadi kita coba kenalkan ya ini. Manfaatnya juga Pernah kan nanya banyak. sama manfaat tadi. Tanya dengan ahli gizi apa di manfaatnya? Iya, yang kacang merah tadi untuk pencernaan. Nah, ya. Yang pastinya kan. Yang buat kan pasti banyak nanya kan? Iya. Apalagi ahli gizi, kira-kira apa dia lah gitu. Terus kan? Iyalah kan manfaatnya kacang merah itu kan bagus itu, banyak itu kan. Iya, iya. Manfaatnya untuk pencernaan. Pencernaan yang Kulit pastinya. juga ya. Iya. Terus Jadi makannya uang banyak. yang banyak yang itu tuh. vitamin E soalnya. Enak. Di segala makanan Palembang ini ya tidak jauh-jauh dari manis sih kok. Dan itu juga yang menjadi ciri khas kita gitu. Terus ya tadi ngapu tanya nggak kalau ada pernah mau inovasi itu penting tuh. Iya. Karena ya kumbu ini kan kalau anak muda nyingok bentuknya bayam ini kan ya belum termakan lah agak jauh. Iya. Tapi kalau sudah termakan tahu. dia. Makan tahu Iya. dia. Cuman kalau pacar tambah tadi keju tadi, diparut ke keju. Udah itu. Jadi ya yang cocok lidah. Yang satu cak kita ini susah. Nggak akan keju gitu. Paling campur roti makannya. Nah, Nah, roti tawar cek itu nah. iya. Masuk Oh iya. Ini beliau ini galak pakai roti tawar. Iya, Campur. tidak lagi ubi rebus tak? Kalau makan ubi, ya makan roti kan. Makan sarapan. Gaya pula sarapan makan roti. Iya. Pakai kumbu tuh lah. Tidak bosan makan ini. Alhamdulillah tidak, Wak. Alhamdulillah tidak. Nah, ini kan ngomong awal-awal kemarin kan Maman bahwa buat kumbu ini karena seneng Senang. sejak kecil. Iya. Dari wong tua. Dari wong tua kan galak muat kumbu nih. Jadi istilahnya dulu kami Oh dulu untuk buat gode, untuk Iya. keluarga. Wong untuk tua makan tuh lah yang dewe, bikin. wong tua kan makan berebut. Berebut jelas. Setelah orang tua mungkin masih ada? Alhamdulillah masih. Masih. Setelah orang tua udah buat lagi cari tahu. Hah? Iya. Iya, belajar dari beliau juga. Dari beliau lah. Dari Belajar. beliau kan. Lama-lama Makanya tadi belajar tadi ya. Iya. Mungkin ada resep pembeda itu. lah, ada resep yang tua sama kita dewe. Iya, Beda. ada. Beda pasti. Resep wong tua lebih lemak lah biasanya. Iya, pasti dah Ini lebih lemak juga. Iya. Karena ciri khas dari mama. Terus seneng karena seneng dibuat. Iya. Terus turun temurun. Anak juga sekarang. Anak sekarang. Diajar ke anak cara buatnya. Walaupun coba nyoba batu ngerebus sama buat loyang tadi. Insya Allah mungkin Ngerti lah mereka tuh. Tahu kalau mereka Karena juga. sering jingok kan. Dari lah hampir 12 tahun. Nah, jingok. Dari kecil Dari mereka. kecil kan. Asal muasal jualan 12 tahun yang lalu itu mama no ceritanya. Karena Awal ceritanya. awal Ya, mulanya, iya, awal mula, mulanya. awal Kalau mula. sudah merasa pede lah. Merasa pede dan Iya, iya. Kan biasanya kan untuk anak dulu, untuk ini dulu. Kami dulu alhamdulillah 10 tahun mulai 2002 itu mulai begawe di KFC. Nah, yalah sampai 10 tahun 2012 kita resign. 2012. 2012 resign. 2002 udah masuk.
Jadi yolah 10 tahun dapat bini sama motor sama anak. Iya. Jodoh lah ya. Iya. Jadi Mak Mano buat peluang usaha dewe, Iya, pengen usaha dewe. pengen kita ngembangin dewe. Wah, ini kan Pernah jual kelapo ya. pernah jual kelapo, pernah jual martabak. Kelapo berapa tahun? Kelapo itu Setahun? udah lama itu, Pak. Cuman paling cuman hitungan 7 bulan atau 8 Tapi bulan. agen lingin lo tahu ya. Iya, gitu lah udah pacak ngocek kelapo dewe. Yang sakit yang berat di kelapo itu pas lebaran. Rame. Lagi masak itu Masya Allah. Rame. Langsung nak patah kalau tulang. Iya, tapi banyak duitnya. Berkah rezeki tadi. Iya. Sudahnya baru ngeluh ya. Iya, megang duitnya lo, Mak. Sakit kalau pinggangnya. Iya, terus Nah, yolah habis dari kelapo kita jual martabak. martabak di situ juga. Dapat di pasar. Itu alhamdulillah dapat pinjaman buku dari ini kakak. Berapa bulan? Setahun jalan cuman Di yang di KM itu di ya? KM 9. Setahun. Tapi ada sudah banyak konsumen juga. Banyak juga bergoyor. Banyak Itu juga ya. nah, itu yang testimoni mereka lemah. Alhamdulillah lemah. Cuman itu. karena Gua banyak bangun persaingan. Iya. Acaranya agak kurang ini tanya maaf. Nasibnya bukan di situ ya. Iya. Belum mungkin Passionnya bukan situ. Bukan di situ. 2000 berapa? 2013. 13 sudah tuh 2013. berubah lagi. Berubah lagi yolah, pengen jualan apa lah. Nah, kemarin ketemu lah ada misan ngajak ponan ngajak berjualan di muka bazar. Bazar di Tapi belum ada cekelan masakan Belum. bumbu tadi. Belum ada. Terpikir ke nak dekat-dekat hari. Ya pas lagi jualan di bazar itulah. Martabak masih? Martabak itu. Martabak Melo itu tuh diajak. Melok jual martabak. Melo dia ini Oh, kami dia yang jago kami yang ini. masaknya dia yang punyanya. Oh, Nah, iya. ini Ada meja kosong dikit. ada meja kosong. Apa kita isi ngisi makanan apa lah bagusnya nih. Biar wong itu kue. Yalah kita isi kumbu. Acara apa tadi? Solidarity game. Oh, Nah, yang di Jakabaring dulu kan. se-Asia itu ya. Iya, Olahraga. itu Dan itu wong luar makan tuh. wong luar. Apa bakso yang kata pernah ya, walaupun bakso Inggris campur-campur. Ya, ngomong ya. Apalagi pernah juga kok ada Enak ya, religius ya. testimoni dari wong Bandung kan. Wong Bandung itu makannya itu kan hobi manis juga kan. Tapi pertama kali dia nyoba makan kacang merah itu kan biasanya di Pakai apa es. bukan dari jadi sayur. Lu jadi yo? Iya. Oh, jadi dimasak di daerah dia di sayur. di sayur. Nah, cak wong Padang kan dimasak itu kan digabung dari kadang Iya. di gendang. Tidak masak manis kacang merah nih. Iya. Ketemu di kumbu ini rasanya manis kacangnya. Dia. Ketagihan dia, Wak. Oh. Iya, Jadi kadang bawa balik makan- dah kan? Hah? Dah Mau pesan. balik, Wak. Iya. Mau balik. Udah 20 lagi kurang. Izin sama teman. Padahal dia baru nyoba itu, Wak. Ternyata setelah pameran hari keberapa lah? Itu kedua? Itu alhamdulillah lah. Pertengahan. Kita naruh makanannya banyak kan kumbu bae. Iya. Tapi yang banyak laku Banyak laku kumbu. Hari berikutnya kumpul lagi. Kumpul lagi. Dan itu kumpul masih lagi. buatan uang atau buatan kita? Buatan kita, tidak lagi. Tidak mulai dari awal juga kita mau Tapi- dewe, Wak. Jadi di 2013 itu buat dikit dulu untuk pameran tuh, Bay. Iya, Terus? Jadi terus gitu lah selesai dari Solidarity Game, yalah kita berjualan di Kambang Iwa. Oh, Kambang Iwa. Muatnya kumbu. Buat lapak mejanya. Iya, Kambang Iwa Itu berapa sekilo sehari? Pacak 4-5 kiloan. 4-5 kilo dan Iya. kemasan kecil lah ya. Per bijinya Asal bisa mulanya kadang inilah, Wadah cup ini ya, Bro? Wadah. Dapatlah kadang 400 iko, 500 iko. 400 laku bungkus. bijian. Oh, Iya, dijual ituan, masih seribuan Seribuan. waktu itu. Masih iya. Nah, itulah banyak customer dari sana ngaso lemak kan mana pula kemarin yang di 2013 itu kan Dari lemak tadi dia datang kan? iya minta nomor HP untuk mesen. Dari 2013 tadi maksudnya? Ketemu juga. Iya, dapat ini Dari situ lah dari jadi sana banyak. lah mulai Dari situ begoyo mulai ada terus pelanggan. yalah pacak mangan rumah. Alhamdulillah. Kita asalnya ini ya langsung kita buat loyangan kan. Iya. Aduh ide loyang ini tahun berapa tahun? Tahun dua deket-deket ini. Mungkin kita 5 tahunan dari 2013. Ada yang dimasukkan, kata Iya, Kak. kita Dari cari kami inovasi dewe. deh.
kami dewek. Karena kan belum pernah terasa jenggot yang loyangan kan. Iya, dulu juga nyatanya dari siko-siko, Wak. Iya. Aku sekarang- jenggot gambarnya tuh pada paket macamnya nak ngejuk hadiah tulisan namo baca. Iya. Untuk ulang tahun pacak juga. Iya, ganti ke kue ulang tahun. Lom Iya. Oke lah kalau itu ini namanya inovasi. Inovasi. Iya. Berkat inovasi lah kita misalnya maju deh. Iya. Tidak nak statis yang itu baik gitu. Jadi dari yang jualan sibuan, Iya. sekarang loyangan, nerimo juga untuk yang kue ulang tahun tadi. Tapi dalam bentuk kumbu. Kumbu. Oke. Itu Bon. Iyalah kalau itu ini ada gambar ini tunjuk di kamera kumbu. Nah, contohnya ini yang Contohnya nah. Sampel kayak gitu ya. Lagi. Itu testernya. Nah, iya, oke. Kumbu ini hanya untuk Ramadan bae. Iya. Ya contohnya kecil-kecil ya. Itu iya. Nah, kalau yang aslinya loyangan. Ya, Loyangan. oke. Ya. Kalau untuk lebaran kan wong biasanya setiap 99% atap rumah pasti punya kue basah, Wak. Ini uangnya. Hah? Itu, Wak. Tapi tidak seluruh wong punya kumbu, Wak. Pas waktu wong besanjo, Wak. Ini dapat testimoni dari wong yang beli, Wak. Jadi dia beli kumbu itu rencana untuk ngidang ke untuk apa tamu dia. Sayang aslinya. Simpennya, kimpelinya jadi, Wak. Oh, wong. Ndak niat. Ay, rugi nih sayang aja, Wak. Ndak niat. Jangan dicontoh. Kalau kue basah, Wak, biasa. Wong nemu kan. Nah, habis-habis lah ya. Iya, jadi kumbu ini caknya, ay, Beda jangan ini. maksudnya Iya. tuh. Tapi biasanya memang dengan ini wong Palembang nian pesan-pesan untuk lebaran. Iya, Yang tahu. tahu. Jadi wong Palembang nian atau wong yang lama di Palembang. Atau wong yang Palembang tinggal di luar. Nah, bawa balik. Atau model mah itu galau, Wak. Ini customernya, ay lah lama nih kami lah nak 20 tahun ujinya. Nah sekarang ini kan pengiriman apa untuk kumbu keluar juga alhamdulillah pacak. Iya, Tapi ke Surabaya disebut ke bahan tahan lama aja cepet ya. Iya. Cak makanan pempek lah ya. Iya. Dibawa Oke. ke Malaysia pernah. Pernah. pernah dibawa Luar ke negeri? Malaysia. Iya, pernah dibawa ke Malaysia. Jadi Singapura. wong luar negeri datang ke tempat kita buat. Tidak, dia nak ini nak Telepon, dibawa Bay? ke nak berangkat, nak dibawa nak ke mana? Nak dibawa ke Singapura ujinya. Iya. Tapi Untuk kan- oleh-oleh di sana. Tapi belum pernah dong bule datang ke sana. Belum. Nengok produksi ya. Belum. Siapa tahu kaget ya. Amin. Iyalah. Iyalah kalau gitu. Makasih Man atas informasinya Cek Yuli ya. Iya. Singgonya paca nambang ya bagi pendengar yang di mana berada ya kita ingat lagi kalau misalnya nak nanya-nanya ada IG. Ada media IG. sosial? Iya, TikTok mamanya Apa, dengan Bay? Maman Kumbu. Ya, galau-galaunya Maman Kubu. TikTok, iya, Maman Kumbu galau jadi siko. Oke, ya. Terima kasih Man. Iya, Ya, sama-sama. sampai Wak. jumpa di lain kesempatan. Amin. Siapa tahu kayak baca lebih luas lagi. Amin. Go nasional lah. Iya. Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dor Galo-Galo, tentunya sudah 50 menit lah nih kita ngobrol bersama Maman Kumbu ya dan juga sang istri ya Cek Yuli ya di kesempatan siang hari nih. Dan ngobrol kita tadi seputar kumbu ya yang beliau jual ya. Jadi mengenalkan kumbu sebagai makanan bingen ke generasi main hari. Terus sampai jumpa di lokak kita selanjutnya tentunya di Perempat RI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.